Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Catur Dunia. 3 minggu terakhir di bulan Maret ini, Iren Karisma Sukandar terpantau di radar bermain di title Tuesday, khususnya sesi kedua sesi akhir. Rabu lalu, Iren bermain penuh mendapatkan 5,5 poin, hasil dari 5 kali menang, 1 kali remis, dan 5 kali kalah kawan. Nah, ada satu game yang cukup menarik kawan, di mana Iren menghadapi seorang kandidat master di sesi kedua Rabu lalu pada game ke-11. Lawannya ngeyel, walaupun sudah sangat jelas kehabisan buah di atas papan, tapi tetap ngeyel menghadapi Iren. Seperti apa gamenya? Langsung. Putih mengawali dengan pion E4, Iren dengan pion E5, kuda F3. Iren bermain dengan pilih door defense. Pertahanan solid kawan, walaupun cenderung pertahanan yang menunggu untuk melakukan counter attack. Putih dobrak petak pusat dengan pion D4. Seperti biasa, variasi pertukaran kita dapat ambil balik dengan kuda. Jalur utama kawan. Ada juga variasi kesukaan Paul Morphy, ambil pion ini menggunakan menteri. Yang biasa hitam keluarkan kuda C6, ada gajah B5, gajah D7, jual beli petak C6 seperti ini, kembangkan perwira sayap menteri terlebih dahulu kawan. Mungkin kuda F6. Nah, kalian keluarkan gajah paling kuat ke petak F4, tapi kalau kalian suka gajah untuk pin kuda ini silakan. Nanti opsinya bisa rokade panjang. 2 benteng kalian bisa kalian persiapkan di lajur-lajur pusat atau dengan ide serangan badai pion sayap raja kawan. Oke, variasi kesukaan Paul Morphy seperti itu, tapi kita dapat caplok kembali pion D4 dengan kuda. Iren kuda F6, kuda C3, gajah E7, gajah E2, rokade, benteng E8, benteng E1. Di posisi ini paling banyak hitam gajah tarik mundur ke petak F8, buka akses benteng langsung di lajur E. Putih juga melakukan hal yang sama untuk perkuat lajur E-nya, mungkin hitam akan keluarkan kuda B ke D7. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Iren memilih dengan pion A6. Untuk kontrol petak B5, juga untuk persiapan mungkin pion B5 kawan. Pion C5 juga siap dimainkan oleh hitam. Pion A4, pion C5, kuda B3. Sekarang Iren kembangkan kuda C6, gajah F1, buka akses langsung benteng kawan, menjaga lajur E-nya. Dan Iren juga melakukan hal yang sama, gajah F8, kuda D2, siap-siap manuver atau perkuat posisi pion E4-nya, dan mungkin petak C4 kah, atau dibawa kembali ke sayap raja nanti. Iren tempatkan kudanya di petak D4. Engine menyukai petak B4. Petak D4 menurut admin ini juga sangat normal ya. Menempatkan kuda di center, jangkauannya tentu lebih banyak ketimbang kuda ini berada di tepi papan. Kalau di center coba lihat belalainya kawan, 8 petak yang dia kontrol. Kalau di petak B4 ya jauh lebih sedikit. Kemudian kuda C4 lanjut putih. Iren mulai serang petak pusat dengan pion D5-nya supaya tidak mempunyai pion yang menggantung seperti ini kawan, pion terbelakang. Jadi dorong saja untuk diadu. Putih salah respon, blunder kawan seketika. Karena ada benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri. Iren garbu menteri bersama benteng putih kawan. Terus apa jawaban terbaik bagi putih di posisi ini saat ada pion D5? Jawaban terbaiknya caplok pion ini menggunakan kuda, ambil balik oleh hitam. Maka kalian juga jangan terburu-buru, nanti taktiknya sama, benteng akan meluncur. Jadi usir kuda ini terlebih dahulu, nanti caplok ini kawan setelah kuda ini pindah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi putih blunder langsung kawan. Pion E ambil pion D5 dengan senang hati, benteng diluncurkan oleh Iren, benteng pukul benteng E1, menteri ambil balik, kuda caplok pion C2, putih kehilangan benteng kawan. Gajah G5 keluar untuk pressure kuda F6 dan buka akses, menteri caplok kembali kuda hitam. Putih sudah tidak mempunyai benteng kawan. Tentu ini keuntungan bagi Iren Karisma Sukandar. Bagaimana cara menyelamatkan kuda ini? Iren bermain dengan pion B5 untuk usir kuda. Harapannya diterima pion pukul pion, maka bentengnya masih bisa mengawal kuda. Tapi putih merespon dengan langkah kuda E5. Iren pion H6, kuda C6, serang menteri terlebih dahulu. Menteri naik ke D6, gajah pukul kuda F6, ambil balik, menteri ambil kuda A1. Sekarang pion B4 usir kuda. Kuda E4, kuda ke petak D1 lebih kuat. Ya, nanti dengan opsi bisa manuver, jaga pion senternya kawan.
tapi memilih langsung ke petak E4, menteri F5, menyerang kuda sekaligus pion, menteri E1, menteri ambil pion D5, lanjut Iren. Posisi Iren sangat nyaman. Serang kuda, kuda lari ke A5, gajah dikeluarkan oleh Iren, bentengnya juga siap keluar kawan. Serang kuda, kuda G3, gajah D3 menantang pertukaran cop cop cop. Kemudian di sini pion H4 untuk berikan ruang pergerakan bagi raja. Iren melangkah menteri D5, sentralisasi untuk mengawal ruang pergerakan kuda ya. Semua tercover oleh Iren di sini. Kuda posisinya nggak nyaman sekali kawan. Nah, menteri E2 untuk dukungan kuda kalau ingin keluar. Benteng D8. Kuda C4. Iren mencoba menantang pertukaran menteri skak. Caplok diterima, ambil balik skak. Raja H2, kemudian benteng D4, menusuk kuda, menusuk pion. Pion B3, benteng ambil pion H4 skak. Raja mundur, kemudian benteng kembali ke center. Benteng D4, putih merespon dengan pion F3, Iren pion G6 untuk jaga ruang pergerakan kuda. Kuda lompat ke E4, sekarang benteng D3, serang pion. Ada kuda A5, gajah dikeluarkan untuk mengawal ruang-ruang gelap ini atau segera keluar kawan. Raja F2, gajah D4 skak. Raja E2, benteng E3 skak. Raja D2, berikutnya ada pion F5, usir kuda. Nah, kuda lompat ke D6, Iren kejar terus. Kemudian kuda ke C4 kawan, Iren mulai dorong pion G5. Kuda B7, Iren dorong lagi pion H5. Kuda B D6, Iren dorong pion F4 menghindari serangan kuda. Di sini ada kuda E4, serang pion, dorong lagi pion G4. Ditahan, kalau diterima tentu kuda jatuh. Di sini raja maju ke D3 terlebih dahulu, pion G pukul, pion F3 lanjut Iren. Pion G ambil balik pion F3, Iren punya pion yang sangat bebas. Maju ke H4, ada hadangan kuda G5. Ancam benteng-benteng berbalik, ancam kuda H3, benteng G3, kuda caplok pion F4, benteng ambil pion F3 skak. Raja E4, dekati kuda, serang benteng, benteng ambil pion B3, lanjut Iren. Masih belum mau menyerah juga dalam kontrol waktu yang sudah mulai sangat tertatih-tatih putih kawan dengan bermodalkan 2 kuda. Masih mencoba kawan melangkah kuda D6. Iren dorong terus pionnya maju, silakan kalau mau disikat. Iren mau, maksudnya putih mencoba terus bergerak kawan dengan kuda F5-nya serang gajah. Ya percuma juga kalau mengawal pion ini sudah sangat-sangat tidak mungkin. Dorong terus saja pion H2 lanjut Iren. Kuda ke E7, masih mencoba kawan. Raja naik ke F7 lanjut Iren. Kuda mundur lagi kawan. Dan Iren punya menteri baru. Pion promosi di petak H1, menteri skak. Raja bergerak ke F5. Sekarang 5 langkah bisa skak mat kawan. Bisa diawali dengan benteng ini bergerak ke lajur G untuk membatasi ruang gerak raja. Iren memilih melakukan skak di petak H7, langkah bagus. Terpaksa ke petak G4, menteri G7 skak, langkah bagus dari Iren. Tidak ada pilihan lain kawan. Ke petak F5, kalau bergerak ke lajur H ke sini ya benteng bisa mengikutinya nanti. Kalau anggap contoh saja ya, ke petak H4 kalian pilih, benteng ini akan tempatkan petak G3 dan sangat sulit kalian mengawal skak mat ini ya. Jadi bergerak ke petak F5. Di sini kawan Iren melewatkan langkah benteng G3 untuk membatasi ruang gerak raja, dan 2 langkah berikutnya bisa skak mat. Iren memilih skak petak E5, raja G4. Nah, menteri kembali nanti diikuti benteng G3 merupakan kombinasi skak matnya. Tapi Iren memilih dengan gajah E3. Coba preteli buah putih, rasanya Iren sudah tahu kalau ada kombinasi skak mat. Cuma Iren melihat lawannya kok ngeyel ya. Jadi Iren ingin main-main kawan. Pion dorong, caplok kuda, ambil balik. Iren benteng A3. Ya masih ada potensi skak mat 4 langkah. Cuma Iren sepertinya ingin main-main kawan. Ya menteri ke petak E4, pin kuda ini nanti disusul benteng kawan. Jadi kombinasinya seperti itu. Tapi Iren ingin main-main, ingin preteli buah putih. Jadi dia ingin meloloskan semua pionnya, ingin menjadi menteri semua.
Oke, Iran ingin main-main di poin ini ya. Ada kombinasi skakmat lebih cepat, cuma Iran ingin main-main. Nah, 3 langkah skakmat kawan disusul dengan benteng G3 ini sudah wassalam. Permainan akan lebih cepat berakhir. Skak, Raja H4 di sini ya. Nah, kalian bisa bermain dengan membuat langkah menunggu kawan. Membuat langkah menunggu saja. Bisa bermain dengan pion C4 di sini. Tak ada pilihan lain buat putih untuk tidak bergerak. Karena raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Ditinggal kemanapun ya. Nanti menteri bisa meluncur ke petak G5 skakmat. Tapi Iran ingin bermain-main, dorong pion saja untuk mempunyai banyak menteri di atas papan. Skak, caplok oleh Iran kawan. Nah, raja ambil, pion siap dorong untuk promosi. Iran terus ingin mempromosikan pionnya, nggak mau buat skakmat, promosi. Nah, raja geser, nah bisa kalian skakmat di sini ya, bisa ya. Tapi Iran main-main ingin preteli semua. Akhirnya tahu kalau dia dipermainkan oleh Iran. Akhirnya menyerah juga di posisi ini kawan. Di langkah ke-69. Ya, ketemu pemain atau lawan yang ngeyel, kalian bisa main-main seperti itu. Seperti Iran. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Kita tunggu pergerakan Iran di Title Tuesday minggu depan. Apakah masih akan tetap main? Ya, akan kita cover game-game terbaik dari Iran. Gak usah kita ulas game kekalahannya kan. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.